Selamat pagi Ibu, Bapak, dan anak-anakku. Hari ini Jumat 10 April 2026. Kita belajar dari kitab Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Tema kita, dengarkanlah suaranya memanggil. Setelah peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus, Yohanes mencatat sebuah peristiwa yang mungkin sederhana, namun syarat makna. Petrus dan beberapa murid memutuskan untuk pergi menangkap ikan. Mungkin mereka hanya mau menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Namun, mungkin juga mereka kembali ke aktivitas lama yang mereka kenal karena mereka sedang dalam kebingungan dan ketidakpastian masa depan. Malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ini bukan kebetulan. Tuhan Yesus sedang mengatur sesuatu yang lebih besar. Ia menampakkan dirinya di tepi danau, tetapi mereka belum sadar. Ia pun menyuruh mereka melemparkan jala ke sebelah kanan perahu, dan secara ajaib mereka mendapatkan banyak sekali ikan, sampai 153 ekor. Bagai deja vu atau sudah pernah melihat, Yohanes langsung mengenali dia. Itu Tuhan. Bahkan Petrus segera melilitkan jubahnya dan terjun ke dalam danau. Di tengah kekosongan dan ketidakpastian, Yesus hadir bukan untuk menegur, melainkan untuk memulihkan dan mengingatkan mereka
siapa yang menjadi sumber hidup mereka. Hal berikutnya yang sama luar biasanya, Yesus menyediakan sarapan bagi mereka, ikan dan roti di atas api arang. Ini bukan sekedar pelayanan fisik, tetapi simbol kasih, penerimaan, dan penyertaan Tuhan dalam hal-hal yang kecil sekalipun. Dalam kehidupan kita, ada masa-masa ketika kita merasa gagal, tidak tahu arah, atau kembali ke kehidupan lama. Namun, Tuhan Yesus tetap setia. Seperti berdiri di tepi pantai kehidupan kita, Ia memanggil kita dengan lembut dan menyediakan apa yang kita butuhkan, baik secara jasmani maupun rohani. Adakah saat-saat di mana kita merasa kosong, bingung, frustrasi, dan kehilangan arah masa depan? Dengarkanlah suaranya yang lembut yang memanggil kita dalam masa-masa gelap. Ia bukan hanya Allah yang bangkit, tetapi juga Allah yang menyertai dan menyediakan segala yang kita butuhkan. Dialah sumber hidup yang selalu hadir bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang hidup, kami bersyukur karena Engkau selalu mencari dan memanggil kami, bahkan di tengah-tengah kesibukan dan kegagalan kami. Ampuni kami Tuhan, karena kami sering mengandalkan kekuatan kami sendiri dan melupakan tuntunan-Mu. Ajari kami untuk mendengarkan suara-Mu dan taat pada setiap perintah-Mu. Bukalah hati dan telinga kami, agar kami peka ketika Engkau memanggil, dan dengan setia kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau bukan hanya memanggil, tetapi juga memelihara kehidupan kami. Kami mohon ampun atas setiap dosa kami, dan kami sambut hari ini di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.